Asmar Pemsos, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang kita bicarakan pada diskusi kali ini mengenai integrasi nasional. Saya Marhana selaku moderator dan pembawa materi akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Najwa Putri Sabina Haryadi dan Gilang Indrawan. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini yaitu pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, penutup, dan masukan dari dosen pembimbing. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Saya sendiri akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi dari integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate, yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Adapun menurut KBBI, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologi, integrasi nasional secara antropologis ini berarti bahwa proses penyusunan di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Itulah materi dari definisi integrasi nasional. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Di dalam integrasi nasional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dalam mewujudkan integrasi nasional. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Adapun faktor pendorong tersebut diantaranya adanya rasa yang senasib dan seperjuangan, adanya ideologi nasional, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu, dan adanya ancaman dari luar. Kedua, faktor pendukung integrasi nasional. Pertama yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Kedua, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. Ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama. Keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Ketiga yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Beberapa faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional diantaranya kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia, dan adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan. Itulah materi dari faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional.
Materi ketiga yaitu seberapa pentingkah integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Najwa Putri Sabina Haryadi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membahas tentang proses integrasi nasional di Indonesia. Untuk mencapai integrasi nasional dibutuhkan suatu proses yang matang agar kelak keintegrasian tersebut tidak terpecah belah oleh berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan yang datangnya berasal dari dalam ataupun luar negeri. Lalu bagaimanakah proses integrasi tersebut? Yang pertama, modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Yang kedua yaitu memasuki pada abad 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Yang ketiga yaitu pada dekade 1920-an, pada pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyogokkan tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan gejala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. Yang keempat yaitu pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Itulah tadi materi proses integrasi nasional. Saya akan lanjutkan materi yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dalam negeri. Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Berikut ini diuraikan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik yang berupa ancaman militer maupun non-militer. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dalam negeri. Yang pertama, desintegrasi bangsa. Yang kedua, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Yang ketiga yaitu upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain ekstrim atau tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu mekar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Yang kedua yaitu ancaman militer luar negeri. Yang pertama, pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Yang kedua, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Yang ketiga, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Berikut ini beberapa contoh dari ancaman militer terhadap negara. Yang pertama, agresi. Yang kedua, invasi. Yang ketiga, bombardemen. Yang keempat, blokade. Yang kelima, spionase. Yang keenam, sabotase. Yang ketujuh, ancaman militer yang berupa aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh suatu jaringan terorisme yang luas. Yang kedelapan, ancaman militer terhadap suatu negara dapat juga berbentuk suatu pemberontakan yang mana pemberontakan tersebut juga menggunakan senjata. Yang kesembilan yaitu
Selain pemberontakan, terjadi perang saudara yang menggunakan senjata, juga termasuk ancaman militer. B yaitu ancaman non-militer. Ancaman non-militer atau non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuk tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, penahanan, dan keamanan. Berikut ini adalah beberapa contoh ancaman yang berbentuk non-militer. Yang pertama, ancaman berdimensi ideologi. Yang kedua, ancaman berdimensi politik. Yang ketiga, ancaman berdimensi ekonomi. Yang keempat, ancaman berdimensi sosial. Yang kelima, ancaman berdimensi teknologi informasi. Yang terakhir yaitu ancaman berdimensi keselamatan umum. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Gilang Indrawan. Oke, langsung saja saya akan memaparkan materi, yaitu cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman integrasi nasional itu. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Dalam mengatasi ancaman militer tersebut, pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI dan Polri menunggal bersama masyarakat sipil dan menjaga ketentuan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah tadi yang sempat saya bawakan tentang materi cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Selanjutnya yaitu contoh integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Perbedaan kepentingan. 2. Dendam karena kekalahan dan orang lain. 3. Pertentangan sosial. 4. Aksi protes dan demonstrasi. 5. Meningkatnya kriminalitas. 6. Kenakalan remaja. 7. Korupsi membuat kepercayaan masyarakat menghilang. Oke, sekian itulah tadi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya.
Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Itulah kesimpulan dari materi integrasi nasional. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya selaku moderator mewakili teman kelompok saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.